ya tentang ilmu pranikah. Cuma saya pengen tahu nih ya di sini yang belum menikah, siapa nih yang belum menikah ya? Boleh raise hand yang belum menikah. Wah, ini kalau banyakan yang udah nikah takutnya malah dapat materi ini pengen nikah lagi nanti. Tiba-tiba Musril ngirim undangan gitu ya. Wah banyak, alhamdulillah ya. Jadi banyak, insya Allah kita akan coba sharing tentang pranikah ya, persiapanku menujumu. Ada berapa nih? Ada 7 ya. Yang lain apa nih statusnya? Udah menikah? Atau ingin menikah lagi? Teman-teman yang udah join ya, boleh buka kameranya. Nah, boleh dilihat kameranya. Yang jomblo-jomblo ya harus pede ya menampakkan wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Menikah 1 istri dan 2 anak. Wah, ini Kak Musril ini. Yang lain ya, saya izin sapa dulu ya. Ada Mas Aulia, ini kayaknya panitia bukan ya, bukan peserta ya. Ada Mas Fandi, Mas Umar ya. Mas Satria, Mbak Devita. Silakan ya teman-teman, boleh buka ya yang memungkinkan ya, silakan dibuka videonya. Jadi kita sharing aja ya karena pesertanya lumayan sedikit ya, 27 orang, jadi enak. Jadi saya akan sharing mungkin sekitar 30 menit. Nanti 30 menit di akhir nanti kita sharing ya, sesi tanya jawab ya. Nah, nanti kalau saya nggak bisa jawab nanti Musril yang jawab. Dulu saya waktu masih jomblo tuh curhatnya sama Musril. Jadi teman-teman yang di PAI, nah silakan ya buat ke beliau tuh yang mau curhat-curhatan. Oke teman-teman, saya izin share ya, izin share materinya. Nah pertanyaan saya ya sebelum kita sharing materi, saya nanya-nanya aja lah. Bagi yang belum menikah, nah, sudah siapkah Anda untuk menikah? Boleh jawab di chat ya, sudah siap atau belum? Insya Allah siap. Wah. Finansial belum ya. Oke lanjut, yang lain? Insya Allah siap, alhamdulillah ya. Wah, udah rame nih, udah banyak yang siap. Wah, belum ya, nggak apa-apa ya. Jujur belum tahu Kak. Nah, nanti kita coba lihat ya. Mudah-mudahan setelah ikut webinar ini jadi tahu ya apakah sudah siap menikah atau belum gitu kan. Atau jangan-jangan ya yang udah ngomong siap menikah, oh ternyata saya belum siap menikah, bisa jadi. Nanti kita coba ya diskusikan. Nah, ini saya akan mulai nih dari kisah Cinderella ya. Jadi panitia minta itu salah satu di poin materinya adalah bukan pernikahan Cinderella. Nah, menarik ini ya. Jadi sebelumnya saya belum tahu amat ini kisahnya Cinderella apa. Ternyata setelah saya coba telusuri, baca-baca dan juga tonton di YouTube ya, ternyata kisahnya Cinderella ya, ini saya ulang sedikit ya bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu juga kayak saya sebelumnya. Jadi ceritanya nih si Cinderella ini tinggal bersama dengan ibu tirinya. Ya dia tinggal dengan ibu tirinya dan dia disiksa gitulah ya, dia disiksa, dia pokoknya menderita kehidupannya. Sampai pada akhirnya ada peri, ada peri yang membantunya, yang ngasih sepatu kaca. Singkat cerita, dia pergi ke pesta, ya. Lalu di pesta dia ketemu sama pangeran, ya. Nah, karena waktunya terbatas, ya, diberikan oleh peri ini, akhirnya dia buru-buru balik ke rumah. Nah, setelah dia nyampe ke rumah, nih pangeran yang ketemu sama dia ternyata jatuh cinta. Ya, ternyata suka nih sama si Cinderella. Sehingga si pangeran ini pengen nyari lagi ini mana nih si wanita yang cantik tadi. Akhirnya dicari-cari sampailah dia ke rumah Cinderella. Ya maka dicocokkanlah sepatu tadi dan akhirnya mereka pergi ya dan menikah. Nah di akhir cerita itu disebutkan ya mereka menikah dan bahagia selamanya. Gitu ya. Nah ini menarik teman-teman semua. Kenapa saya katakan menarik? Kalau kita lihat ya pola dari cerita ya atau kisahnya Cinderella ini adalah seorang ya wanita yang merasa menderita, ya kesendiriannya itu menderita, kejombloannya itu menderita, hidup bersama dengan ibu tirinya dan dia di sana menunggu, menanti ada orang yang menyelamatkannya. Jadi ketemunya dengan pangeran bahwa adalah
fase ya, momen di mana dia diselamatkan oleh seorang pangeran yang dia tunggu-tunggu. Dan pernikahan itu adalah menyelamatkan dia dari penderitaan saat masih sendiri. Makanya di akhir kisah Cinderella itu ada kalimat mereka menikah dan bahagia selamanya. Ya. Nah, kenapa kok kita perlu bahas ini malam ini? Karena ya saya alhamdulillah ya 5 tahun lebih di dunia relationship, hubungan tuh banyak sekali teman-teman menemukan anak-anak muda yang jomblo yang ngerasa dalam tanda kutip ini menderita dengan kesendiriannya. Ya karena kalau lagi sendiri ya lagi jomblo itu seolah-olah itu menderita lah, kasihan. Ya, pulang ke rumah ya ditanya sama orang tuanya kapan nikah ya. Keluar dari rumah ketemu sama tetangga ya, ditanya sama tetangga, kok nggak nikah-nikah? Itu temannya tuh udah anaknya udah 5 gitu kan. Temannya udah nikah, anaknya udah 3. Lagi ngumpul sama teman yang jomblo jadi sasaran bulian empuk tuh. Ya kena bully yang jomblonya. Sehingga pada akhirnya banyak orang pengen buru-buru untuk nikah. Banyak orang pengen segera untuk nikah. Kami menggagas wadah belajar ya, namanya adalah belajar ta'aruf. Ya, ini adalah wadah pembelajaran bagaimana mengenali seseorang sebelum menikah. Nah, yang sering kami temukan ya yang saat orang join ke belajar ta'aruf itu adalah pertanyaan yang sering diajukan di awal adalah apakah ada caranya di sini bisa ketemu jodoh cepat lalu kita nikah? Apakah kita jaminan nih gabung belajar ta'aruf lalu ketemu jodoh lalu akhirnya nikah? Nah, ini pengen segera menikah. Kenapa orang pengen segera menikah? Karena ada mindset. Mindsetnya apa? Mindsetnya bahwa sendiri itu adalah menderita, ya sebagaimana yang dirasakan oleh Cinderella tadi. Dan ketika menikah itu selesai penderitaan. Menikah itu artinya dia bahagia selamanya. Ya makanya orang semangat ya buat menikah. Ayo menikah gitu kan. Nah itu juga ya yang terjadi di berbagai kisah-kisah sinetron ya, film-film lainnya. Ya, anggaplah ya 10 tahun yang lalu masih rame sinetron pendek FTV. Rata-rata ya kisah-kisah di FTV itu mirip sama Cinderella. Ya, bagaimana seseorang ketemu sama calonnya, sama pacarnya, mereka jadian pacaran lalu bergejolak ya, ada masalah yang dihadapi, entah beda status misalnya ya, satu misalnya anak orang kaya ya, yang satu anak orang yang nggak punya apa-apa misalnya. Satu atasan, yang satu bawahan jatuh cinta. Ya. Nah, ketika udah selesai itu dramanya di akhirnya apa? Di akhirnya adalah menikah. Ya, jadi menikah itu selesai. Menikah itu adalah puncak dari kebahagiaan sebuah hubungan. Ya, sehingga pada akhirnya banyak orang nggak mikir setelah menikah itu seperti apa. Kisah Cinderella tadi ya yang ditayangkan ya dibuat ceritanya itu ya karena dia hanya sampai menikah dengan si pangeran saja. Kalau misalnya kisah Cinderella itu dilanjutkan bagaimana kehidupannya setelah menikah itu nggak seru lagi. Nggak akan jadi film yang melegenda lagi. Akan jadi cerita biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita teruskan kisah Cinderella tadi, maka si Cinderella ini pergi ke istana. Tinggal bareng sama si pangeran, menikah. Ya, di sana pasti dia akan ketemu drama ya, berantem sama pangeran. Mungkin cemburu sama selir-selir pangerannya gitu ya. Mungkin cekcok sama ibu mertuanya, ibu permaisuri rajanya. Atau hal-hal lainnya. Itu akan banyak adegan-adegan, kisah-kisah yang sebenarnya rumit. Ya, tapi itu nggak dimasukkan ya, makanya kisahnya hanya sampai menikah saja. Kisahnya hanya sampai mereka menikah, ya udah mereka bahagia. Kalau dilanjutkan nggak seru tuh kisah Cinderella. Ya padahal kalau kita lanjutkan, wah itu banyaklah kerumitannya. Nah seperti itulah pernikahan. Banyak orang mengira pernikahan itu manis, wah pernikahan itu enak gitu ya, pernikahan itu indah. Tapi setelah menikah kaget, ya kaget ternyata pernikahan nggak seperti yang diharapkan. Tahun 2021 salah satu klien saya ya anak muda ya usia pernikahannya 4 bulan. 4 bulan menikah udah mau cerai. Ya udah mikir mau pisah gitu ya. Kenapa? Ini karena si cowok nih ya yang datang nemuin saya cerita. Ya dia cerita si cowok ini kalau dia ya sama ngomong sama istrinya itu dia dipanggil sama istrinya itu bego gitu ya, bodoh gitu kan. Woi goblok kayak gitu. Ya dia cerita begitu. Sehingga pada akhirnya dia muak, ya dia kesal gitu ya, tapi dia nggak tahu juga nih gimana dan seterusnya. Padahal gitu ya, padahal istrinya ini dia bilang orang yang solehah lah, gitu ya, sama-sama aktif aktivis lah ya.
Tapi ternyata kenyataannya setelah menikah seperti itu. Ya, yang wanita juga banyak yang menemukan hal-hal yang seperti itu. Setelah menikah, wah menemukan banyak kerumitan. Ternyata pernikahan tidak seindah yang dibayangkan. Nah, ini menarik teman-teman semua ya. Jadi penting bagi kita ya, khususnya bagi saya sendiri gitu ya. Saya juga mengalami dulu ya. Saya menikah di usia relatif muda ya, usia 22 tahun gitu ya. Istri saya usia 19 tahun dan mengalami juga ya banyak drama-drama di dalam pernikahan dan sebagainya. Nah, ini kisah Cinderella. Jadi karena banyak orang yang terpukau dengan indahnya pernikahan dan pada akhirnya kecewa ya dengan pernikahannya, makanya terjadi ya hal yang memprihatinkan di Indonesia. Itu angka perceraian dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kalau teman-teman lihat ya tahun 2015 itu 353.000 kasus ya. Di tahun 2016 jadi 365, naik. 2017 jadi 374. 2018 419.000. 2019 itu jadi sekitar 450 ribuan ya. 2020 melonjak lagi ya di angka 500 ribuan. Begitu juga di tahun 2021 makin naik. Dan menariknya juga ya, ternyata dalam kasus perceraian ini 70%-nya adalah yang gugat cerai adalah wanita ya. Nah, ini jadi tanda tanya di gitu ya. Kenapa kok wanita yang gugat cerai ya? Nah, kalau kita lihat kira-kira apa penyebab terjadinya perceraian di Indonesia? Nah, kita lihat ini yang paling tinggi adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Nah, yang kedua adalah karena ekonomi ya, persoalan ekonomi. Ya, ini sering banget ya, bahkan di 2020 di awal-awal pandemi ya, salah satu member kita di Akademi Pernikahan ya. Jadi saya ada 2 platform belajar ya, ada belajar ta'aruf yang jomblo, yang udah nikah, ada Akademi Pernikahan. Itu ada salah satu peserta yang pertanyaannya unik. Ya, dia nanya adalah gimana cara gugat cerai suami yang baik gitu ya. Pas ditanya kenapa kok ibu mau menggugat cerai suaminya. Ya dia bilang ya, ini suami saya udah 4 bulan nih nggak kerja. Selama ini kehidupan ditanggung oleh orang tua saya, sementara dia malas-malasan ya, nggak mau gerak dan sebagainya. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk gugat cerai. Itu karena persoalan ekonomi. Ya yang paling banyak kenapa? Karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus gitu ya. Ini bukan nakut-nakutin ya buat teman-teman yang jomblo ya. Tapi ini untuk menanamkan kesadaran ya insya Allah. Jadi pernikahan itu memang indah ya, tapi keindahannya adalah keindahan bukan yang seperti dibayangkan senang-senang, isinya bukan hanya itu. Pernikahan itu ada rumit-rumitnya, ya ada dramanya gitu ya. Makanya pernikahan itu jadi ibadah. Jadi kalau pernikahan itu hanya senang-senang aja, itu nggak akan jadi ibadah. Justru karena ada ujiannya makanya dia jadi ibadah. Karena setiap ibadah itu susah, karena setiap ibadah itu berat. Karena setiap ibadah itu pasti ada tanggung jawab dalam diri kita. Pasti ada rasa keengganan bagi kita untuk melakukannya. Gitu ya. Pasti ada beratnya. Ibadah itu tabiatnya selalu menuntut 2 hal. Yang pertama adalah bersabar, yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur karena memang ada manis-manisnya, indah-indahnya. Bersabar karena memang akan ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Begitu juga ya dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana sholat, puasa, dan sebagainya. Ya, bahkan sedekah gitu ya. Mau sedekah buat pay aja ini ujian ini terkadang. Punya uang 50.000, ini buat berlangganan Netflix 1 bulan apa buat sedekah pay gitu kan. Nah itu jadi ujian terkadang. Kenapa? Karena itu ibadah. Yang namanya ibadah seperti itu. Begitu juga dengan pernikahan. Ya, jadi pernikahan itu karena dia ibadah, tentu ada ujiannya, ada beratnya gitu ya. Nah, kenapa kok banyak ya pada akhirnya orang bercerai tadi, masalah tadi karena yang pertama tadi kita bahas salah mindset ya di awal. Ya, salah mengira pernikahan. Jadi ibaratnya nih ada orang mau minum gitu kan. Nah, ibaratnya nih saya ada gelas gitu ya. Saya mengira nih minuman ini manis, enak. Tapi pas saya minum, wah ternyata pahit. Akhirnya apa? Akhirnya dimuntahin. Karena dia nggak sadar mau minum sesuatu yang pahit. Coba kalau misalnya dari awal saya tahu ini rasanya pahit, misalnya jamu, maka saya akan bisa menelan ini dengan baik. Ya maka bisa menikmatinya. Gitu ya, kayak orang makan pare ya. Saya pernah ya, anak saya kasih pare, dia kan belum tahu pare gitu ya. Anak kecil usia 4 tahun. Saya kasih pare langsung dia teriak kaget. Wah ini apa gitu. Kenapa? Karena dia nggak sadar mau makan sesuatu yang pahit.
Nah, sementara kita yang udah dewasa, kita tahu nih pahit dan kita sadar memakannya, ya kita akan menikmati. Nah, begitu juga dengan pernikahan. Jadi untuk menikah itu kita perlu memiliki mindset, yaitu adalah mindset sadar memasuki pernikahan, bahwa pernikahan itu tidak selalu baik-baik saja, bahwa pernikahan itu nggak selalu indah-indahnya saja, gitu ya. Bahwa pernikahan itu ada ujiannya, ada tantangannya dan sebagainya. Nah, selain memiliki kesadaran itu, yang kedua perlu memiliki apa? Memiliki ilmunya. Karena setiap amal ada ilmunya, termasuk juga pernikahan. Ya, ini ilmu pernikahan, ilmu tentang cinta, ini ilmu penting ya, ilmu bagian dari kehidupan. Tapi sayangnya teman-teman semua, kita nggak pernah belajar ilmu ini di sekolah ya. Kita SD, SMP, SMA, ya bahkan sampai kuliah nggak ada ya mata pelajaran khusus yang bahas tentang cinta, gitu kan. Yang khusus membahas tentang pernikahan, tentang rumah tangga, nggak ada. Jadi pada akhirnya alhasil kita belajar ilmu ini secara otodidak. Yang pertama, ada orang yang belajar ilmu pernikahan atau pranikah berumah tangga dari siapa? Dari orang-orang terdekatnya. Dia belajar dari orang tuanya, ya dia belajar dari kakek neneknya, gitu ya. Yang kedua, dia belajar dari tontonan, ya dari film, sinetron dan sebagainya. Nah, kalau yang belajar dari orang tua, ya, nah jika orang tuanya baik pernikahannya, maka itu akan menjadi baik, bagus. Jadi dia memiliki contoh teladan yang baik. Ya, ayah ibunya rukun, ya damai gitu kan. Dia punya teladan yang baik, bagus. Tapi ada kalanya ternyata ya beberapa anak yang malah memiliki ya terlahir qadarullah bukan dari keluarga yang orang tuanya baik-baik saja. Dia mengalami banyak trauma di masa kecil. Misalnya ya di saat masa kecil dia pernah dipukul ya oleh ayahnya, dia pernah menyaksikan ayahnya pukul ibunya, ya. Dia pernah melihat piring terbang gitu kan. Gelas terbang pecah berhamburan gitu ya. Nah, itu orang-orang yang memiliki pengalaman seperti ini tentu butuh ya, butuh bekal ilmu yang lebih lagi dalam memahami pernikahan. Karena nggak jarang juga ya memiliki luka apa namanya istilahnya luka-luka di masa lalu ya atau inner child yang terluka. Ya sehingga memiliki trauma untuk menikah. Nah, menjalani kehidupan pernikahan itu butuh ilmunya. Nah, ilmunya ini yang penting teman-teman semua. Ya mungkin malam hari ini saya nggak akan bahas ilmunya apa saja ya, karena itu akan panjang sekali materinya. Tapi setidaknya ya malam hari ini kita sharing tentang kesadaran. Kesadaran bahwa mempelajari ilmu pernikahan ini adalah hal yang penting. Ya kita belajar SD, SMP, SMA, ya kuliah ya itu ilmu cari uang kan. Ya 90% mungkin teman-teman yang sekolah kuliah niatnya apa? Cari kerja ya, cari uang gitu kan. Meskipun pas zaman kuliah baru ya ada yang meluruskan kita hidup buat bermanfaat buat orang lain dan sebagainya. Tapi intinya ya sekolah kuliah itu kalau orang tua kita nyekolahin kita ya setidaknya buat dapat kerjaan yang bagus lah. Ya agar dapat uang. Ya jadi ilmu buat nyari uang ini kita cari ya, kita bayar mahal-mahal. Nah, ilmu untuk membangun rumah tangga semestinya juga dipersiapkan karena ini ada ilmunya. Begitu juga ya seiring perkembangan zaman itu berbeda ya, berbeda tantangannya. Ya, zaman dulu tantangan-tantangan rumah tangga ya mungkin nggak sebanyak seperti sekarang ya karena nggak ada era digital dan sebagainya. Zaman dulu kalau orang selingkuh ya misalnya kita ambil contoh selingkuh itu gampang ya untuk ketahuan gitu ya. Atau selingkuh itu susah ya dilakukan gitu ya. Tapi zaman sekarang ketika era internet ya digital dan semuanya gampang dilakukan jadi lebih mudah dan seterusnya. Jadi tantangannya pun berbeda ya antara zaman dulu dan zaman sekarang maka perlu ya untuk mempersiapkan bekal ilmunya. Nah ini buat pengingat ya buat yang sudah menikah ya khususnya saya pribadi dan juga buat teman-teman yang belum menikah apalagi yang belum menikah. Ya saya sama istri alhamdulillah ya sampai saat ini masih terus kita luangkan waktu, agendakan waktu untuk apa? Untuk belajar terus. Agar apa? Agar rumah tangga kita ini terus bertumbuh. Karena kata Rasulullah ya, sebaik-baiknya manusia, manusia yang beruntung itu adalah manusia yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, hari ini pernikahan kita lebih baik dari hari kemarin, maka kita beruntung. Hari ini pernikahan kita sama dengan hari kemarin, maka kita merugi gitu ya. Jadi agar kita jadi orang yang beruntung ya, agar jadi orang yang sukses gitu ya. Jadi suksesnya versi Islam itu simpel ternyata ya. Anda lebih baik 1% ya dari hari kemarin aja itu udah sukses gitu ya. Jadi nggak perlu punya mobil Lambo dan sebagainya ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin itu insya Allah sudah menjadi
ukuran kesuksesan kita. Nah, ini yang membuat saya miris gitu ya. Jutaan orang sibuk memikirkan dan mengumpulkan uang untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan 1 hari. Kenapa? Karena dalam mindset banyak orang bahwa yang intinya pernikahan itu di hari H akad nikah dan di hari H resepsi. Maka itu dibuat ya secanggih mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin, semenarik mungkin. Karena itu disebut sebagai hari bahagia. Ya, maka hari itu harus penuh dengan kenangan. Maka hari itu harus keren. Makanya banyak ya kalau cowok-cowok ditanya udah siap nikah atau belum, jawabannya apa? Belum punya uang gitu ya. Kenapa? Karena dalam pikiran ukuran siap nikah bagi laki-laki punya uang buat beli gaun pengantin ya, buat beli apalagi ya, beli jamuannya, cateringnya yang enak, membiayai resepsi, itu ukurannya. Jadi kalau laki-laki zaman sekarang kalau ditanya nih cowok-cowok masih jomblo ukurannya siap menikah itu setidaknya punya tabungan minimal 30 juta gitu. Itu udah saya survei tuh. Udah sering saya tanyain gitu ya. Kenapa minimal 30 juta? Ternyata ya biaya untuk resepsi yang boleh dibilang sederhana yaitu 30 jutaan. Itu sederhana ya. Kalau misalnya resepsinya lebih wah ya itu biayanya tuh lebih besar. Nah, kesiapan menikah ya diukur dari memiliki uang 30 juta untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan 1 hari. Nah, ini yang pada akhirnya banyak para laki-laki ya, para cowok-cowok ya, mohon maaf ini ya. Jadi setelah menikah itu jadi mesin ATM. Ya, mesin ATM keluarga gitu kan. Hanya buat mesin ngasilin duit aja. Tapi dia nggak ngerti apa perannya sebagai seorang kowam dalam rumah tangga. Ya, dia nggak paham ya setelah menikah itu siapa aja yang masih jadi tanggung jawabnya. Dia nggak ngerti sebagai seorang ayah dia harus ngapain. Dia nggak ngerti sebagai seorang ayah apa aja tanggung jawabnya. Sebagai seorang suami apa aja yang harus dia lakukan. Yang dia tahu cuma satu, bahwa dia harus menghasilkan sebanyak-banyaknya uang gitu ya. Jadi mesin ATM gitu ya. Nggak salah, bagus. Tinggal dilengkapi aja bahwa pernikahan itu nggak hanya 1 hari ini teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman nih yang punya tabungan banyak ya silakan aja. Tapi jangan sampai hanya fokus ke sana aja. Ya, karena memang ini dari keluarga juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya keluarga itu biasanya nanyain anaknya nih ya. Ada cowok nih, anaknya cowok mau nikah. Bilang misalnya anaknya mau minta izin mau nikah. Ma, aku mau nikah nih, Ma. Kata orang tuanya adalah, emang kamu udah punya kerjaan? Emang kamu udah punya uang gitu kan? Emang kerjaannya udah berapa gajinya? Emang tabungannya udah berapa? Nanti setelah menikah mau tinggal di mana? Gitu ya, nggak ada yang nanyain. Emang kamu udah punya bekal ilmunya? Wah, jarang yang nanya. Gitu ya. Tapi yang ditanyain apa? Udah punya uangnya apa belum? Begitu juga ya yang wanita kadang juga seperti itu. Ketika mau nikah ya insecure-nya kenapa? Bukan karena nggak punya ilmu, tapi karena ngerasa nggak cantik, ya. Karena ngerasa kulit gelap lah, ya. Karena ngerasa berat badan berlebih lah, gitu ya. Sehingga sibuk ya untuk apa? Untuk mempercantik fisiknya. Tapi agak abai ya untuk menyiapkan bekal ilmunya. Ya maka kita perlu menyadari teman-teman semua. Resepsi pernikahan itu 1 hari. Ya, 1 hari doang. Sementara setelah itu teman-teman akan melewati ribuan hari setelah resepsi. Yang mana di ribuan hari itu ya banyak para mak-mak tuh ya. Yang mungkin kalau ditanya gitu ya. Kalau teman-teman yang jomblo nih datang ke mall ya. Lalu lihat tuh ya ada mak-mak rempong misalnya. Bawa anak 3 gitu ya. Makan nyuapin anak 3-3-nya gitu. Ditanya sama dia. Tante mau nggak jadi jomblo sehari? Saya yakin tuh jawabannya mau gitu ya. Kenapa? Karena saking rempongnya makan nggak bisa gitu ya. Atau mungkin yang cowok ketemu om-om ya di mall ya, yang dia gendong anak ya, gendong tas bayi ya, di dalamnya ada botol susu gitu kan. Nggak bisa lagi kan gaya keren jalan-jalan keluar. Ya tanya nama dia, om mau nggak jadi jomblo sehari? Saya yakin tuh mereka jawab iya mau gitu ya. Kenapa? Karena setelah nanti teman-teman menikah, ketika udah masuk ke masa ribuan hari itu, maka dibutuhkan banyak ilmu. Kalau ilmunya nggak cukup, ya akhirnya apa? Akhirnya menyesal, pengen jadi jomblo lagi. Makanya pada akhirnya banyak yang pada akhirnya bercerai. Ya, udah nggak cinta udah cerai. Sehingga menganggap bahwa pernikahan itu ya modal cinta. Kalau cintanya nggak ada, ya sudah kita berpisah. Udah nggak punya rasa udah nggak sayang lagi sama dia, gitu kan? Udah nggak deg-deg ser lagi melihatnya gitu ya.
Dan memang ya, menurut banyak penelitian ya, rasa mabuk cinta ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memilih jalan pacaran ya, tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Orang yang pacaran kan mereka kan melewati mabuk cinta atau cinta yang menggebu-gebu. Nah itu akan bertahan cuma 1-2 tahun di awal pernikahan. Kenapa? Karena itu bukan cinta yang sesungguhnya. Ya, karena itu hanya obsesi, perasaan ya, ingin bersama ya. Atau bahasa ilmiahnya insting biologis ya, insting biologis, ketertarikan biologis antara laki-laki dan wanita. Ya, bahasa lebih ngerinya lagi, ketertarikan antara jantan dan betina, sama lah kayak gitu. Nah itu insting itu ya, yang jadi obsesi ya, dia dirasakan menjadi cinta yang menggebu-gebu itu hanya bertahan di 1-2 tahun pertama pernikahan. Makanya banyak ahli hubungan menyebut bahwa fase itu disebut sebagai fase romantisme. Nah setelah melewati fase itu orang-orang akan tersadar, akan mulai sadar, akan ada yang merasakan rasa cinta hilang, akan ada yang merasakan kok hambar rasanya dan sebagainya. Nah di saat itulah waktu untuk mulai kembali memupuk cinta. Ya, saya suka mengibaratkan cinta itu ibarat tanaman. Jadi ketika teman-teman menikah, teman-teman punya tanaman tuh yang dirawat bareng dengan pasangan, yang mana mungkin tanaman itu saat di awal-awal pernikahan dia mekar, dia berbunga, dia subur. Ya, agar dia terus subur, agar dia terus hijau daunnya, agar dia terus segar, maka itu tanaman perlu dipupuk, perlu disiram setiap hari, perlu dirawat. Kalau ada ulat perlu diambil tuh ulatnya, ya. Kalau ada semak-semak ya di potnya perlu dibersihin. Ya, nah itu perlu, kenapa? Agar itu tanamannya tumbuh terus. Begitu juga dengan pernikahan. Nah, pernikahan ini dia perlu juga dirawat, perlu dipupuk. Cinta itu juga demikian, ya. Jadi bagi orang-orang yang di dalam pernikahan yang ngerasa saya udah nggak cinta lagi, maka jawaban yang paling tepat untuk dia, ya sudah mulai lagi mencintai. Ya, tapi yang ternyata pada kenyataannya ketika merasa nggak cinta, orang-orang memilih untuk berpisah, ya, orang-orang memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Nah ini kenapa kok demikian ya? Karena tadi kurangnya ilmu, tadi nggak tahu apa yang dilakukan kalau ngerasa nggak cinta sama pasangan. Itu kan ilmu ya. Jadi kalau nggak cinta sama pasangan, apa nih yang perlu dilakukan gitu kan? Ibaratnya punya tanaman, tanamannya itu udah mulai layu. Ini apa nih yang dilakukan? Apakah tanamannya dibuang gitu ganti tanaman baru, atau tanaman yang udah mulai dilayu itu dirawat kembali? Nah itulah pentingnya yang memiliki bekal ilmu. Ya ini saya ringkas teman-teman semua ya. Mudah-mudahan nanti setelah webinar ini teman-teman boleh mencari referensi ya dari banyak tempat untuk mendalami ke-7 bekal utama berumah tangga ini. Ya ada 7 ya. Yang pertama adalah ini penting ya karena kita Muslim. Yang nomor pertama itu adalah pemahaman fondasi berumah tangga dalam Islam. Ya itu suami itu dia dalam Islam setelah menikah jadi apa sih? Suami itu jadi qawwam. Qawwam itu dia ngapain? Nah ini penting nih bagi laki-laki untuk paham. Bagi para wanita juga perlu memahami ini. Ya, agar apa? Agar nanti setelah menikah jangan berebut jadi pemimpinnya. Ya, suami pengen jadi qawwam, ya. Istri juga pengen jadi qawwam. Mas, ini udah tahun 2022, masa masih patriarki gitu kan? Jadi menganggap kalau suami jadi qawwam, ini Anda patriarki nih ke suaminya. Gitu ya. Maunya setara, harus setara. Jangankan pernikahan teman-teman ya. Teman-teman di organisasi PAI misalnya, ini ada relawan. Relawan ini aja pasti ada ketuanya. Kalau semuanya setara nggak jalan ini komunitas. Ya begitu juga dengan pernikahan ya. Jadi harus ada satu orang yang dipercaya ya untuk menjadi qawwamnya, untuk menjadi pemimpinnya. Ya. Nah ini bab penting nih di dalam pernikahan. Nah, ini mungkin para ustadz lah ya, nanti teman-teman bisa dalami ya, ada Ustadz Budi Asyari misalnya, ya Ustadz Bakhtiar Nasir dan sebagainya. Apa tuh peran qawwam? Ya. Nah, apa peran seorang istri terhadap qawwam? Bagaimana adab istri kepada qawwamnya? Nah, ini juga perlu ya untuk didalami. Ya. Bagaimana komunikasinya, ya. Bagaimana tentang keuangan? Keuangan ya jadi banyak kekeliruan di rumah tangga. Banyak yang memahami bahwa uang suami adalah uang istri. Wah, jadi kalau suaminya terima gaji itu di store ya 100% ke istrinya. Wah, besok suami kalau mau jalan ya itu dikasih uang jajan sama istrinya. Ya, jadi bagi-bagi itu istri itu ngasih jatah buat suami gitu kan, ngasih jatah buat anak dan sebagainya.
Nah, padahal ya dalam Islam kita tahu bahwa haknya istri hanya sebagian dari harta suami, bukan semua. Dan di harta suami itu ada hak-hak yang lain. Ada hak orang tuanya suami, ya, ada hak kakak dan adik laki-laki, adik wanita suami. Kalau misalnya adiknya masih gadis atau janda dan membutuhkan bantuan. Makanya dalam Islam diatur, ya, di dalam harta suami ada hak istri, bukan harta suami harta istri. Nah, ini penting ya dipahami. Atau ya suaminya yang malas dia buat ngeluarin duit. Sehingga ada juga nih laki-laki yang menikah, dia bilang sama istrinya, nanti kalau kita udah nikah kita patungan ya. Biaya kontrakan rumah biar saya, tapi biaya kebutuhan hari-hari dari kamu gitu. Nah, ini keliru juga. Ya, ini kayak orang tinggal ngekos bareng, orang temanan nih tinggal bareng ngekos baru kayak gitu. Tapi yang namanya rumah tangga itu semuanya itu dipenuhi ya, jadi tanggung jawab suaminya. Nah, ini yang pertama ya, bekal pemahaman fondasi berumah tangga dalam Islam. Ya, dan milihnya Islam yang lurus ya, yang tepat gitu ya. Nah, yang kedua adalah bekal kemampuan dasar hidup. Nah, kemampuan dasar hidup contohnya apa? Hal-hal sederhana. Masak gitu ya, nyuci pakaian gitu ya, bawa kendaraan, bagaimana bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Ya, misalnya nih lagi enak-enak kerja gitu kan, tiba-tiba COVID datang ke Indonesia. Langsung di PHK. Itu di saat-saat sulit seperti itu dibutuhkan tuh kemampuan untuk bertahan hidup, kemampuan dasar hidup ini. Bagaimana seorang laki-laki ya si Qawwam ini bisa dia melakukan apapun untuk bertahan selama dia halal, dia lakukan, dia kerjakan. Ya, sehingga dia nggak jadi tidur-tiduran di rumah ya, karena banyak juga ya yang dia nyerah ya, cowok-cowok ini banyak yang nyerah juga. Ketika dia udah pusing ya, nyoba nyari kerja ke sana kemari ditolak terus akhirnya nyerah. Ya, suruh istrinya yang kerja gitu kan. Nah, berarti ini nggak tepat gitu ya. Nah, ini kemampuan dasar hidup. Kemampuan dasar hidup bagi seorang laki-laki salah satunya adalah memperbanyak skill teman-teman semua. Ya, jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin ya memiliki pekerjaan ya, cek pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda kira-kira terancam digantikan oleh mesin atau robot enggak? Gitu ya. Karena dalam 10 tahun terakhir itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang udah digantikan sama mesin dan robot. Ya, misalnya kalau kita naik kereta misalnya, kalau dulu itu masih ada abang-abang tuh yang robek-robek karcis, beli karcisnya masih ada mbak-mbaknya. Sekarang udah nggak ada. Tempel-tempel udah kita naik kereta. Ya. Dulu kalau kita lewat tol ada abang-abang tuh yang jagain. Sekarang udah nggak ada, tinggal tempel doang. Artinya apa? Artinya dari waktu ke waktu itu memang akan ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nggak ada nilainya gitu. Kalaupun ada, cuma dibayarnya kecil gitu. Nah, teman-teman bisa cek tuh ya. Kalau bagi yang laki-laki nih khususnya ya, karena ingin jadi tulang punggung keluarga nanti ya. Cek kira-kira pekerjaan teman-teman ada kemungkinan digantikan nggak? Ya, digantikan sama robot nggak? Gitu ya. Bahkan menulis pun teman-teman semua ya. Pekerjaan saya kan rata-rata nulis ya. 3 tahun saya nulis ya di perusahaan dan sebagainya. Dan sekarang itu ada toolnya. Ya, tool untuk membuat tulisan itu ada gitu ya. Meskipun nggak sebagus buatan manusia pastinya. Tapi ada ya, udah digantikan. Maka penting untuk apa? Untuk memiliki skill-skill ya. Yang mana skill-skill itu apabila nanti kita gunakan itu nggak bisa digantikan oleh robot. Ya. Nah, ini bisa diteliti nih, cari. Ya, apa aja kira-kira nih pekerjaan 10 tahun ke depan ya yang sekiranya masih tetap bertahan. Ya. Apa aja yang kira-kira masih digunakan nih, masih dipakai 10 tahun ke depan. Nah, itu perlu dilatih itu skillnya ya. Ini bukan berarti teman saya nyuruh, wah kalau gitu saya kuliah lagi dong udah Agus, enggak ya. Saat ini banyak ya tempat belajar ya, YouTube, e-course dan sebagainya, teman-teman bisa manfaatkan. Nah, yang ketiga adalah bekal ilmu komunikasi. Sebagian besar isi pernikahan itu adalah komunikasi. Ya, maka skill untuk berkomunikasi, ngomong itu perlu. Ya, bagi wanita skill untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Ya, jadi nggak hanya ngasih kode-kode atau bahasa-bahasa kiasan. Ya, memang wanita itu secara fitrahnya memang seperti itu. Tapi setidaknya belajar ya untuk bisa menyampaikan apa yang dirasa, ya apa yang diinginkan gitu ya. Karena apa? Karena suami Anda bukan dukun gitu ya. Suami Anda adalah manusia yang dia nggak tahu isi pikiran Anda. Nah, jadi Anda perlu untuk ngomong langsung tuh, belajar untuk menyampaikan itu. Nah, sementara bagi laki-laki kebalikannya, ya belajar untuk peka, ya
Peka itu kalau dalam bahasa kampung saya Minangkabau itu ada pepatahnya ya. Alun takile alah takalam. Ya, artinya adalah belum terlihat ya tapi udah terbaca. Nah, itulah kepekaan. Ya. Seorang laki-laki yang peka ya baru ngelihat hidung istrinya aja berdenyit gitu ya, dia udah tahu, oh ini istriku mau coklat nih. Ya. Baru ngelihat kuping istrinya gerak dia udah tahu gitu kan. Baru ngelihat warna aura wajah istrinya berubah dia udah tahu ini pengennya apa. Ya itu kepekaan. Nah, kepekaan ini tentu perlu dilatih ya dengan mempelajari gitu ya. Nah, yang keempat apa? Ilmu manajemen emosi. Ya. Nah, ilmu manajemen emosi, mengenali emosi. Bagaimana pengendalian diri terhadap emosi-emosi kita. Gitu ya. Karena emosi itu kan ada 5 ya, emosi marah, ya, emosi sedih, ya, emosi jijik, emosi takut dan juga emosi senang, ya. Nah, emosi jijik sama emosi senang ini 2 ini relatif aman, ya. Relatif aman kenapa? Karena emosi jijik sama senang ini nggak terlalu merugikan banyak orang gitu ya. Paling latah aja gitu ya. Saya pernah ketemu ya mbak-mbak yang latah gitu ya. Saya dipanggil kodok sama dia. Kodok, kodok, kodok gitu ya. Nah, sementara emosi yang 3 tadi, emosi sedih, emosi takut, emosi marah. Ini perlu nih dipelajari, dikenali. Saat ini teman-teman kalau saat merasakan emosi itu, bagaimana ekspresinya? Ya kenapa? Karena emosi marah khususnya misalnya. Orang yang memiliki ekspresi emosi marah itu kan beda-beda. Ada orang yang marahnya diam, ada orang yang marahnya itu maki-maki. Ya. Jadi kalau dia udah marah itu maki-maki itu ya, semua kata-kata kasar yang ada di dunia ini keluar semua dari mulutnya. Ada juga orang yang kalau emosi marahnya lagi muncul, dia main hancurin barang, yang lempar ini itu gitu ya. Ada juga orang yang kalau lagi emosinya marahnya muncul, dia mukulin. Ya, kalau dalam kehidupan rumah tangga yang kayak gini ya jadi KDRT. Maka ini perlu dikenali. Selama ini Anda kalau sedang merasakan emosi marah, itu bagaimana ekspresinya? Ya, bagaimana responnya yang muncul? Nah, kira-kira ini perlu ditukar apa enggak? Perlu diperbaiki atau enggak? Ini perlu dikenali. Ya, kenapa? Karena penyebab tadi nomor 1 perceraian ya, kalau teman-teman masih ingat data yang saya tampilkan di awal tadi, penyebab perceraian nomor 1 terbanyak itu adalah karena pertengkaran. Nah, pertengkaran secara terus-menerus itu orang bercerai. Nah, kenapa kok orang bertengkar secara terus-menerus? Masalahnya di sini, komunikasi yang buruk dan pengendalian diri yang buruk. Nah, maka ini ilmu penting banget ya. Jadi kalau teman-teman punya waktu ya nanti bisa belajar ya di mana aja gitu ya. Kalau mau di Akademi Pernikahan ini juga ada ya, tinggal follow aja ya akun Akademi Pernikahan. Kita ada kelas namanya Emotional Mastery. Jadi itu 4 jam ya membahas tentang emosi. Ya bagaimana healing dan sebagainya ya, bukan healing jalan-jalan ya. Tapi bagaimana self healing ya, self healing yang benar gitu ya. Nah, ini emosi marah, emosi takut juga seperti itu. Ya emosi apalagi tadi emosi sedih misalnya. Ya, ada orang yang kalau lagi sedih itu bisa berhari-hari nggak berhenti-berhenti nangisnya. Ya ada orang yang kalau lagi sedih itu dia nggak mengizinkan ya suaminya buat kemana-mana. Nah ini ada juga ya salah satu klien kita juga nih, seorang cowok ya cerita. Dia sering cuti ya, sering minta izin ke kantor. Kenapa? Karena kalau istrinya udah ngambek gitu ya, kalau udah sedih itu nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal tantrum ya kayak anak kecil nangis gitu ya, teriak-teriak dan sebagainya. Nah, ini perlu dikenali. Ya bagi yang masih jomblo itu saya menyarankan teman-teman sebelum nikah ya di dalam fase proses ta'aruf itu lakukan semacam asesmen ya ke psikolog mungkin ya untuk melakukan psikotes ya. Ngecek kondisi emosi ya, ngecek kalau apakah ada trauma apa enggak ya, itu perlu ya agar nanti nggak kaget gitu ya ketemu sama orang yang ya mungkin di luar ekspektasi gitu ekspresi marahnya. Ya memang pernikahan itu menerima kekurangan pasangan ya, tapi tentu dengan catatan kekurangan yang bisa dimaklumi. Jadi gitu ya. Jadi nggak memaksakan diri juga menerima kekurangan pasangan meskipun pasangannya suka mukul gitu kan. Menerima kekurangan pasangan meskipun pasangannya mau suka pecahin barang-barang berharga misalnya, itu tentu nggak sehat. Nah, jadi ini ilmu juga nih yang penting. Jadi banyak nih teman-teman ya yang perlu disiapkan sebelum menikah. Lalu juga ilmu manajemen konflik.
Jadi bagaimana menghadapi dan mengatasi konflik. Ya. Ilmu mencintai pasangan. Nah, tadi kita pernah bahas ya di awal ya, kalau cintanya berkurang, cintanya hilang ya maka kita cintai lagi. Nah, gimana tuh mencintainya? Ternyata ada ilmunya. Salah satunya yang populer adalah dengan bahasa cinta, ya, mengenali bahasa cinta pasangan. Jadi memperlakukan pasangan sesuai dengan bahasa cintanya. Sehingga pasangan itu dia merasa dicintai. Jadi bukan hanya si suami yang merasa sudah mencintai istrinya, tapi istri pun merasa dicintai oleh suaminya. Nah, yang banyak terjadi ya dalam pernikahan itu yang sering saya temui adalah ada nih pasangan yang dia ngerasa udah mencintai pasangannya. Saya udah mencintai dia kok, saya udah ngasih ini itu dan sebagainya. Nah, ternyata pasangannya belum merasa dicintai. Gitu ya. Nah, yang terbaik itu adalah gimana ketika mencintai pasangan, pasangan juga merasa dicintai. Dan Anda pun juga begitu. Ya, jadi ketika pasangan merasa mencintai Anda pun merasa dicintai oleh pasangan. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh itu adalah ilmu bekal berhubungan seksual. Ya. Nah, ini juga perlu ya untuk digali, dipelajari gitu ya. Karena belum banyak yang belum nikah, ya bagian ini kita nggak bahas ya. Nanti teman-teman bisa cari referensi sendiri ya untuk belajar, atau mungkin ya kalau mau belajar di Belajar Ta'aruf atau Akademi Pernikahan, boleh ya di follow aja Instagramnya nanti. Insya Allah di Akademi Pernikahan itu kita setiap pekan ada sesi webinar gratis, itu ngebahas banyak tema. Jadi temanya itu ganti-ganti gitu ya. Jadi narsumnya juga ganti-ganti, nggak hanya saya ya. Nah, terakhir sebelum ditutup ya. Menikah bukan hanya untuk saling menerima kekurangan, tetapi juga saling menguatkan dengan keunggulan diri masing-masing. Jadi, bagi teman-teman semua yang mau menikah, jangan hanya berpikir, siapa ya yang mau menerima kekurangan saya? Jangan hanya berpikir seperti itu. Tapi juga berpikir, kira-kira hal terbaik apa yang kelak akan saya berikan kepada istri saya. Hal terbaik apa yang nanti saya berikan kepada suami saya. Hal terbaik apa yang sekiranya nanti saya berikan kepada anak-anak saya. Sehingga pada akhirnya menikah ketemu atau bertemunya dua orang yang saling menguatkan. Dua orang yang saling mengokohkan. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, dikembalikan kepada Kak Musril. Ayo kita lanjutkan ya. Tanya jawab. Oke, baik. Jazakallah buat udah Agus, materinya ini cukup menarik ya. Jadi kayak semacam apa ya? Balikin memori masa lalu gitu ya. Ya, oke, baik. Teman-teman silakan ada yang mau silakan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Karena memang jadi menarik nih gitu. Hampir ya 1 jam tadi, banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa jadi insight nih buat kita gitu, baik yang sudah ataupun yang belum. Ternyata ya prosesnya gitu, proses belajar yang nggak pernah berhenti ya gitu, dan itu proses belajar terus menerus gitu. Silakan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Tadi ada satu notes yang coba saya kopas ya di chat di dalam juga gitu. Biasanya memang mayoritas kenapa ya? Ini serius nih, maksudnya mungkin ini pertanyaan juga ya. Mungkin saya izin bertanya duluan nih, Dagus. Kenapa sih dari dulu yang lebih siap itu adalah wanita, bukan pria? Gitu. Bahkan mungkin ini coba deh, pasti Dagus sorry ketika collecting CV gitu, itu pasti kalau dibuka gitu semuanya ternyata 90%-nya adalah wanita atau akhwat gitu, sedangkan 10%-nya laki-laki. Itu kalaupun ada 10%-nya disuruh maju juga tar dulu deh gitu. Itu gimana tuh Dagus? Mungkin yang lebih tepatnya bukan lebih siap kali ya, lebih ingin kali Kak Musril ya, lebih ingin menikah. Karena kan wanita ini punya banyak tekanan ya, kayak kisah Cinderella tadi, kesendirian itu bagi wanita mungkin semacam penderitaan. Ya, karena dia harus mikirin umur ya, kalau umur 25 kalau 25 belum nikah ini udah beban nih gitu kan. Makanya pengen ya segera untuk menikah. Begitu juga mungkin alasan-alasan lain ya. Ketika menikah mungkin bebas dari orang tua dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya siap ya mungkin itu perlu dilihat ya, di riset ya. Itu seberapa persen yang ingin dan seberapa persen yang benar-benar siap gitu.
Berarti ada yang harus di-highlight adalah ada keinginan, ada kesiapan. Nah itu untuk menilai diri sendiri gimana sih udah Agus? Artinya fase di mana itu cuma ingin doang, kalau emang bener-bener saya siap gitu. Kalau orang yang benar-benar siap ya buat menikah itu sebenarnya mungkin jarang ya. Tapi ini pengalaman saya nih ya, kamu Sril ya. Mungkin menikah itu, kesiapan menikah itu ukuran sederhananya adalah siap untuk belajar sebenarnya. Jadi apapun yang dilakukan ya kita belajar terus-menerus ya. Saya menikah 9 tahun ya. Lahir anak pertama. Wah, itu banyak kalau kita evaluasi itu dari anak pertama. Itu ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Nah, untuk anak kedua kita perbaiki lagi jadi lebih baik gitu misalnya. Itu dari hal anak misalnya gitu ya. Sampai pada akhirnya anak ketiga ya kita coba perbaiki lagi gitu ya. Nah, yang penting itu sebenarnya adalah kesiapan diri untuk mau belajar secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya nunggu benar-benar perfect, ya khawatirnya malah nggak nikah-nikah juga gitu ya. Ya jadinya nggak nikah-nikah, jadinya usia udah makin meninggi gitu kan, belum siap gitu. Nah, menikah aja. Jadi kalau misalnya bagi wanita itu kan sederhana ya, kita balik aja ke syariat ya. Jadi syariat Islam itu syarat menikah itu kan akil, balik ya berakal gitu kan. Jadi kalau udah akil ya udah balik, udah berakal dan juga udah diizinkan oleh walinya ya berarti dia udah siap nikah sebenarnya. Nah, gimana agar menjadi lebih baik ya tinggal ditambahkan ya kesiapan untuk mau belajar secara terus-menerus gitu ya. Mungkin begitu Kak Musril. Silakan mungkin Kak Musril kalau mau menambahkan. Ya kalau nambahin bukan expertise-nya nih. Soalnya dunianya udah beda gitu. Saya bayangkan di pendidikan. Silakan dari teman-teman mungkin silakan jika ada ingin bertanya nanti boleh raise hand atau mungkin langsung open mic silahkan. Siapa nih? Atau mungkin mau ditembak? Bang Dede, mau nanya Bang Dede. Ini Bang Dede ini mungkin informasi ya, ini Bang Dede Putra ini adalah Ketua Bukber Akbar PAI 2020 nih, Agus. Dan kayak sedang mempersiapkan juga ya. Bener ya, ini Bang Dede kan ya? Bang Dede yang mau ditanyain Bang? Atau dari teman-teman yang lain, silahkan ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan titipan? Boleh banget. Kadang sih nanyanya gini, biasanya pakai kisah teman biasanya ya. Ini zaman dulu banget tuh. Saya ada teman-teman ada yang mau ditanyain, silakan. Ada. Ayo silakan boleh ditanyakan. Oke, atau kalau nggak mau nanya mungkin bisa langsung dijapri ya ke moderator, silahkan. Sebentar, tak coba cek dulu deh. Kini ada pertanyaan nih, udah Agus nih. Boleh ya? Ya, siap. Oke, pertanyaannya gini deh Agus. Kebanyakan kita nih gitu, kebanyakan kita kan terkadang menganggap pernikahan itu kayak perlombaan gitu ya. Pernikahan itu kayak perlombaan gitu. Jadi seakan-akan kalau dia nikah, teman-teman saya udah nikah duluan, terus saya mau nikah juga deh gitu. Jadi memang persiapannya bukan persiapan karena diri sendiri gitu, atau mungkin tadi poin-poin yang diceritakan oleh udah Agus, tapi lebih ke arah gengsi atau lebih ke arah ketakutan. Nah ini buat tips teman-teman gimana nih buat menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu? Gimana tuh Agus? Oh ya, pernikahan bukan perlombaan gitu ya. Jadi kalau ada yang udah nikah merasa tertinggal gitu ya. Ya memang kita perlu ini sih ya, memahami nggak hanya pernikahan ya, dalam kehidupan ya. Jadi setiap orang itu kan beda-beda ya jalan kehidupannya gitu ya. Ada yang mungkin nikahnya lebih dulu, ada yang mungkin suksesnya lebih dulu ya, punya rumah lebih dulu, punya mobil lebih dulu gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen berlomba-lomba itu pada akhirnya menjadi generasi yang terburu-buru jadinya. Nah, ketika terburu-buru tentunya tanpa persiapan ya akhirnya tersandung, jatuh gitu ya. Misalnya kita lihat ya kasus yang lagi rame sekarang ya soal investasi di judi online misalnya.
Nah, kenapa kok orang mau naruh uang puluhan atau bahkan ratusan juta ya untuk sesuatu yang nggak jelas? Karena ada ketergesaan di dalam dirinya, keterburu-buruan dalam dirinya untuk pengen cepat kaya, pengen cepat uangnya jadi banyak, pengen cepat beli rumah gede, ya, pengen cepat punya mobil sport gitu kan. Yang ada malah uangnya hilang gitu ya. Nah, begitu kalau dalam uang ya, dalam hal uang. Dan begitu juga dalam hal pernikahan. Ketika buru-buru tadi, maka pada akhirnya ada potensi ya untuk asal memilih seseorang. Jadi nggak terlalu mempertimbangkan dengan siapa mau nikah, nggak terlalu melihat kesiapan diri, nggak terlalu melihat apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Jadi setiap orang itu kan sebenarnya dia butuh ya pasangan yang seperti apa gitu ya. Karena kalau misalnya ketemu sama yang cocok gitu ya, yang dibutuhkan itu meskipun nih yang salah satunya misalnya parah gitu ya, buruk lah perilakunya, bisa terinspirasi jadi baik. Nah, kalau misalnya ketemunya sama yang cocok gitu ya. Tapi ketika terburu-buru tadi, sehingga pada akhirnya terburu-buru juga untuk nikah. Itu di kisah-kisah dalam dunia pertaarufan banyak kayak gitu Kak Musril ya. Jadi baru kenalan di Instagram, ya itu langsung memutuskan nikah, kayak gitu banyak. Ya baru kenal di Instagram, suruh si cowok ngelamar dia, suruh bawa keluarganya nentuin tanggal, itu banyak kayak gitu. Ya, hal seperti itu nggak salah gitu ya, nggak salah kalau misalnya di tempat yang tepat. Misalnya bulan kemarin itu bulan Januari saya silaturahim ke Cirebon ya, pondok pesantrennya Bu Yayah ya. Di sana saya tanya tuh ustadz ditanya, Ustadz di sini gimana pola menikahnya para asatid Ustadz di sini? Ustadznya cerita kalau kita nikah di sini cuman percaya sama Buya udah, kata beliau. Jadi kalau Buya udah bilang Anda siap nikah, antum siap nikah, ya berarti ya siap nikah. Dan Buya juga yang nyariin jodohnya. Ya ada yang ketemuannya pagi, nikahnya sore, ada yang kayak gitu. Itu bukan terburu-buru karena ada sosok figur yang dipercaya ya, yang menjadi penanggung jawab mempertemukan mereka ini. Nah, tapi kalau Anda misalnya di sosial media orangnya nggak tahu entah siapa, entah dari mana, tiba-tiba langsung ngajak nikah, ya itu terburu-buru dan pada akhirnya berpotensi ya berakhir pada keburukan. Meskipun nggak semua ya, kita nggak bisa pastikan juga bahwa orang yang nikah kayak gitu pasti buruk ujungnya, belum tentu juga. Mungkin ada ya beberapa persen yang baik gitu ya. Mungkin begitu Kak Musril. Ini ada titipan pertanyaan lagi nih, udah Agus. Ya. Mau tanya Kak, bagaimana cara agar kita bisa untuk menghadapi sifat kita yang paling buruk ketika nanti saya sudah menikah? Itu gimana tuh? Maksudnya menghadapi sifat pasangan kita yang sifatnya buruk gitu. Karena mungkin bisa jadi kan kadang gitu ya, apa? Ya kita tadi tuh misalnya kayak orang pacaran kan yang indah-indah dikasih lihat, yang bagus-bagus kasih lihat gitu. Kalau di atau pas taruh tuh CV-nya tuh yang wah mentereng gitu ya. Ternyata ada hal-hal yang kemudian ternyata baru ketahuan setelah itu gimana? Yang pertama mungkin ini ya di proses ta'arufnya ya. Dilakukan dengan cara yang tepat itu gitu ya, karena memang ini apa ya, paradigma orang terhadap ta'aruf ini jelek sebenarnya. Di luar sana orang ngelihat ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Makanya kita di belajar ta'aruf itu mencoba memberikan ikhtiar-ikhtiar lah ya, cara-cara bagaimana mengenali seseorang itu yang nggak beli kucing dalam karung, tapi benar-benar berlapis gitu pengenalan, yang kenalin sampai akhlaknya, kepribadiannya dan sebagainya. Nah, sifat-sifat terburuknya itu semestinya ya idealnya itu sebelum menikah udah dikenali, udah diketahui. Ya bahkan tadi saya sampaikan kalau perlu ya, kalau misalnya ada nih dananya, ya lakukan asesmen ke psikolog gitu ya untuk melihat apa kalau misalnya dia memiliki hal-hal buruk ya berkaitan dengan emosi. Karena biasanya sifat buruk itu berkait dengan emosi biasanya gitu ya, dan sifat buruk yang paling merugikan itu adalah yang berkaitan dengan emosi marah ya, KDRT dan sebagainya, atau mungkin yang bersifat dengan kayak kecanduan dan sebagainya, itu bisa dideteksi ya sebelum nikah. Itu ikhtiar pertama. Jadi sebelum menikah kenali dengan sebaik-baiknya. Nah, kedua ya, kalau misalnya nih ada yang lolos ya nggak sempat dikenali, nah setelah menikah kaget gitu kan, oh ternyata suamiku dia seperti ini gitu ya. Nah, lihat sifatnya tadi. Apakah sifatnya tadi bertentangan dengan syariat dan merugikan apa enggak? Ya, misalnya ketahuan ya suaminya suka ternyata sama laki-laki lain gitu kan. Nah,
itu kan jelas bertentangan dengan syariat dan juga merugikan. Nah, kalau yang sudah jelas merugikan, maka dalam Islam ada solusinya ya, boleh mengadukan kepada pihak ketiga ya, pengadilan, hakim dan sebagainya, atau gugat cerai. Ya, misalnya keburukannya dia ketahuan ternyata ya melakukan selingkuh ya dengan dengan wanita lain ya, selingkuhnya udah di tahap yang paling tinggi ya, jalan-jalan ke Kapadokia misalnya gitu kan. Belum belum nikah tapi udah jalan-jalan ke luar negeri, itu ngapain tuh gitu ya. Nah, itu kan berarti bisa dicari itu solusinya, misalnya cerai dan sebagainya. Itu kalau misalnya kesalahannya, keburukannya itu adalah bertentangan dengan syariat Islam dan merugikan. Nah, sementara kalau dia nggak bertentangan dengan syariat Islam, dia nggak merugikan ya. Misalnya kalau tidur dia ngoroknya itu berisiknya minta ampun gitu kan. Nah, itu kan bisa dibicarakan, bisa dicari solusinya. Ya, itu saya pernah ketemu pasangan yang itu istrinya kalau ngoroknya itu berisik banget. Ya, jadi ini pasangan ini bikin solusi ya, manajemen konfliknya adalah mereka tidurnya pisah. Ya, jadi pisah kamar gitu kan. Itu solusinya yang bisa mereka lakukan gitu. Karena apa? Karena si suami nggak bisa tidur kalau misalnya masih tetap tidur bersama dengan istri. Tapi mereka pisah kamar itu sama-sama ridho. Nah, itu kan nggak terlalu berbahaya lah ya, tidak bertentangan syariat ya, bisa dicari solusinya. Ya, suami habis mandi naruh handuk sembarangan misalnya, itu kan masih bisa dimaklumi gitu ya. Jadi dilihat ya kesalahannya, keburukannya itu tentang apa dulu nih. Ya, jangan sampai juga ya suami lupa nutup pintu kulkas dilaporin ke pengadilan, kan nggak bagus juga ya. Mungkin begitu kamu Sriel ya. Kayaknya semakin malam makin banyak yang ini ya. Ini udah mulai banyak yang ini di chat ya. Kayak coba dibaca ya Kak. Ya, Apa udah silakan. habis? Ini soalnya kayak lumayan panjang nih. Pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik untuk menurunkan ego dalam pelaksanaan resepsi nantinya gitu. Karena saya dan pasangan gitu, case-nya ini ya, saya dan pasangan insya Allah sedang menghitung persiapan, sedang dalam persiapan untuk menghitung bulan, mungkin beberapa bulan lagi. Awalnya kami ingin resepsinya atau perayaannya pengennya ABCD, terus sudah diturunkan menjadi udahlah ABC aja gitu. Tapi terkadang kami merasa juga itu berlebihan dan agak mubazir. Ingin lebih sederhana supaya bisa untuk tabungan dan lain-lain. Tapi di sisi lain, pengen nih hari pernikahannya itu dirayakan secara wah, atau mungkin biar dapat gitu ya, dirayakannya tuh biar wah, mewah, bagusan, mungkin berpikir oh ini kan sekali seumur hidup. Nah itu baiknya seperti apa ya dari udah sih? Ya, kalau misalnya resepsi itu ya, kalau kita lihat ke syariatnya nggak ada ini sebenarnya ya, nggak ada batasan ya. Jadi Islam nggak membatasi pernikahan itu mau seperti apa gitu ya. Jadi selama di dalam pernikahan nggak ada maksiat, nggak terlalu berlebihan ya. Mubazir dalam artian itu adalah makanannya kebuang gitu kan. Tapi makanannya itu masih bisa dinikmati oleh orang ya, nggak ada masalah ya. Nah, jadi balik lagi sih ya kepada si calon suami dan istri ini ya, ke tujuan atau visi misi hidupnya ya, tujuan hidupnya mau ngapain nih gitu, setelah menikah itu mau ngelakuin apa aja gitu ya. Saya budget pernikahan saya dulu ya, resepsinya itu totalnya adalah sekitar 13 juta gitu ya. Jadi kita memang bikin seminim mungkin. Kenapa? Karena kita punya target, kita punya goal, setelah menikah kita mau bangun usaha. Ya, jadi kita pengen arahin dananya lebih baik nih daripada buat budget pernikahan, ya mending buat bangun usaha setelah menikah. Nanti kebaikannya buat pasang suami istri, buat anak-anak ke depannya. Nah, ini balik ke goal masing-masing sih ya, ke cita-cita pribadi dan pasangan. Ya, termasuk tadi mungkin saya pengen menanggapi ya tentang pernikahan impian ya. Pernikahan impian itu letaknya bukan di satu hari resepsi. Ya, pernikahan impian itu adalah ketika bagaimana teman-teman menjalani kehidupan setelah resepsi itu. Ya, jadi kalau wah megah ya, membahagiakan di hari pertama gitu ya, tapi bulan ketiga istri udah gugat cerai, ya tentu nggak jadi pernikahan impian jadinya. Ya, jadi pernikahan impian itu bukan di hari resepsinya, tapi bagaimana menjalani itu. Jadi kalau mau merancang pernikahan impian, maka bukan di hari resepsinya yang dirancang, tapi adalah bagaimana menjalani kehidupan pernikahan ya ribuan hari setelah resepsi itu.
Ya, mungkin begitu Kak Musril ya. Sepertinya semakin banyak nih. Oke. Daripada selanjutnya ada lagi nih. Mungkin sebenarnya masih ada hubungan ya. Kak ingin bertanya, bekal agama itu kan emang penting ya. Tapi apa ada tolak ukur ilmu agama itu untuk menikah? Misalkan gini, si perempuan ternyata lebih tinggi ilmu agamanya daripada si laki-laki. Nah itu nanti gimana tuh gitu? Karena kan mungkin sebagai laki-laki akan ngerasa kalau perempuan ilmunya nanti lebih tinggi, sih ngerasa nanti nggak dianggap sebagai seorang koam, misalkan seperti itu. Nah itu ada ketakutan seperti itu mungkin dari sisi laki-lakinya. Nah itu seperti apa ya, udah terus? Ya itu mungkin masuknya ini ya tentang sekufu ya, jadi tentang apa, setara gitu. Itu tentang persepsi sebenarnya. Ya jadi kalau misalnya si laki-laki ini ngelihat istrinya memiliki agama yang tinggi, lalu dia mempersepsikan nanti saya nggak dihargai gitu kan. Iya berarti nggak usah dilanjutkan gitu ya. Kalau persepsinya membuat Anda menjadi insecure. Tapi kan ada juga ya laki-laki yang ketika dia melihat istrinya agamanya bagus, dia bersyukur. Alhamdulillah nih, saya menikah dengan seorang yang agamanya baik. Nanti saya bisa belajar nih sama istri. Nanti saya punya apa, anak-anak saya punya ibu yang bagus buat ngajarin ya anak-anak saya ilmu agamanya. Nah karena ilmu agama istri saya tinggi, tentu dia paham bagaimana menjadi istri yang baik juga. Insya Allah dia kan tidak akan merendahkan suaminya gitu ya. Jadi tergantung persepsi. Nah, persepsi ini kan hak masing-masing individu ya. Kita nggak bisa apa namanya mendikte persepsi orang gitu ya. Karena termasuk juga dengan perbedaan pendidikan ya. Misalnya nih ada yang pendidikan SMA ketemu sama yang lulusan S1 gitu kan. Itu kan tentang persepsi. Ada yang mungkin persepsinya dia bersyukur, wah ini rezeki ini dapat istri S1 gitu ya. Teman saya ada Kak Musril itu lulusan SMP. Ya, istrinya PNS, S1, S2 lah, S2 PNS. Ya. Tapi memang lulusan SMP-nya kualitas dirinya oke juga gitu ya. Dan nggak ada masalah. Dia nggak merasa minder juga ya karena mungkin persepsinya bagi dia itu rezeki ya. Nah, itu tergantung ya kepada si masnya nih ya, mau mempersepsikan seperti apa ketika melihat calon istri Anda ilmu agamanya tinggi ya. Kalau misalnya saya ya dulu saya memang istri saya lebih tinggi ya khususnya Al-Qur'an ya. Istri saya lebih paham ya bacaan Quran ya karena memang khusus mempelajarinya. Ya bagi saya rezeki. Saya nggak minder gitu. Oh, enak nih ada yang ngajarin nanti setelah menikah gitu kan. Oke, itu juga ada cerita juga tuh, cerita pribadi. Oke, ini selanjutnya ya, ini kayaknya curhat. Ini agak-agak curhat ya, nanya ya, nggak apa-apa ya. Iya. Udah gue sih, tak bacain ceritanya gini. Sebentar. Permisi Kak, mau bertanya. Ini ada dua nih, agak panjang, tapi kita bisa Ya, siap. kita bacain aja. Bagaimana cara tahu kalau diri kita itu udah siap untuk nikah? Saya pribadi secara finansial nih masih belum siap. Ilmu agama, ilmu dasar ada sih beberapa yang masih belum siap dan belum cukup. Tapi saya cuma punya niat nih gitu, niat buat ibadah nih gitu. Dan saya selalu berdoa nih untuk memohon sama Allah untuk bisa disiapkan nih nikahnya dan siap untuk nikah. Nah, gimana sih agar kita tahu nih diri kita itu benar-benar siap ya, untuk nikah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya, Senin kemarin ini saya dibantu sahabat saya untuk bertemu dengan kenalannya ya, dan kemudian diniatkan untuk ta'aruf. Nah, saya udah bertemu, berjumpa, kenal dengan kenalannya, dan setelah ketemu, kok saya malah jadi takut ya, dan jadi ragu gitu. Bukan karena dari akhwat yang saya temuin sih gitu, tapi saya justru malah habis ketemu akhwatnya jadi takut untuk maju menikah gitu. Nah, saat ini saya sedang mengintrospeksi diri saya terkait persiapan saya menikah. Nah, ini gimana nih? Ini mungkin sederhananya gini sih Kak. Sederhananya gini udah Gus. Jadi awalnya udah apa? Mungkin ngerasa memandang diri rendah, tapi punya niat gitu. Tapi ketika dikasih jalan, malah mundur lagi gitu. Ini gimana nih? Ini Ikhwan biasanya gini sih ya. Ya. Ya,
Yang pertama ya buat ngukur diri siap nikah apa enggak, yang pertama dari penghasilan. Kalau saya sih bukan penghasilan ya ukurannya. Karena dulu saya nikah juga penghasilannya nggak jelas. Nggak tahu bulan depan itu mau dapat berapa nggak tahu ya. Tapi satu hal yang saya yakini adalah insya Allah bulan depan itu saya bisa memberikan paling minimal lah ya untuk makan, pakaian, tempat tinggal gitu kan. Nah itu keyakinan ya, keyakinan yang pertama tentang hal itu. Keyakinan dalam diri sendiri ketika menikah nanti kira-kira bisa nggak membiayai istri ya dengan yang paling minimal ya, karena memang kalau menurut ulama itu tanggung jawab utama suami itu ya paling minimal itu kan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu ya makan, tempat tinggal, pakaian. Nah kira-kira Anda yakin nggak ya ke depannya ya untuk hal tersebut. Nah ya jadi pertanyaan kan ragu nih ya, jadi antara yakin nggak yakin gitu kan, maka perlu ya untuk menanya ya, bertanya ke orang-orang terdekat ya, misalnya ke orang tua ya, nanya ke ayah ke ibu kita ya, karena memang orang tua pasti tahu lah anaknya ya, dia juga tahu lah kira-kira orang yang udah siap nikah seperti apa. Nah selain bertanya kepada ayah dan ibu juga bisa tanya itu ke teman-temannya ya. Kalau dulu saya masih jomblo tuh nanyanya sama Kak Musril tuh ya, dia masih jomblo juga ya, nanya ke, kalau misalnya ada guru ngaji ustadz ya nanya ke ustadznya gitu ya, nanya ke seniornya, minta pandangan dari mereka ya. Dulu saya dulu mau menikah itu kayaknya tahun 2010 kayak 2011 gitu kan. Nah pas waktu itu nanya-nanya tuh, nah 90% ya jawabannya adalah kayaknya Anda belum siap nikah gitu kan. Ya udah ya saya tahan dulu lah nggak jadi nikah gitu kan. Baru akhirnya ketika 2013 nanya-nanya lagi ya. Jadi selain kita ngukur diri sendiri, kita perlu pandangan juga dari orang-orang terdekat. Karena kadang diri kita ini nih kalau nggak terlalu takut, kalau nggak terlalu berani, dua-duanya bahaya. Ya, dua-duanya nggak baik gitu kan. Terlalu berani, terlalu nekat jadinya. Gitu. Jadi ibaratnya orang bawa motor ya nggak pakai rem gitu kan. Tapi ada juga ya terlalu main rem terus ya, motornya jadi nggak jalan-jalan. Nah, itu kita penting ya apa orang-orang sekitar ya, masukan-masukan ya, pandangan dari orang-orang sekitar gitu ya. Mungkin begitu kamu sering. Yang tadi Ya. kedua apa pertanyaannya? Sebenarnya sih sama sih. Oh, Jadi sama ya. maksudnya Jadi udah kejawab insya Allah ya. udah jawab. Jadi memang apa maju mundur gitu. Jadi Maju mundur. di awal tuh mau maju dengan modal niat, tapi ternyata ketika udah maju terus udah udah dikenalin gitu. Ternyata malah mundur gitu. Nah itu bisa jadi tuh yang dikenalin itu nggak sesuai dengan harapannya tuh ya. Jadi kalau yang dikenalin itu wah orangnya sesuai dengan harapan, belum siap pun insya Allah dibilang siap. Nah ini kayak nyambung juga. Kayak gimana agar tidak seperti yang dibilang tadi tuh beli kucing dalam karung gitu ya. Misalkan taruhnya dengan wanita yang bercadar gitu. Terus itu gimana tuh, dan bagaimana menghadapi wanita, itu pertanyaan pertama ya, gimana tuh misalkan biar nggak taruh itu nggak kayak beli kucing dalam karung. Yang kedua, bagaimana menghadapi wanita yang hanya melihat dari penampilan dan materi aja gitu ya. Kadang kan ada yang ngelihat tuh kita tampilannya materi apa, ngelihatnya dari tampilan dan materi aja. Mungkin kalau bahasa kita parlente gitu ya. Itu gimana tuh, udah Gus? Ya agar nggak beli kucing dalam karung ya dikenali ya, kenali dirinya, kenali keluarganya ya. Waktu ta'aruf yang disarankan itu kan sekitar 3 sampai 5 bulan. Nah, di 3 sampai 5 bulan itu teman-teman kan boleh melakukan proses ketemuan beberapa kali ya, untuk apa? Untuk diskusi, untuk merasakan kira-kira nih ngobrolnya nyambung nggak, untuk berkenalan dengan keluarga ya. Yang laki-laki ketemu dengan keluarga wanita, wanita ketemu dengan keluarga laki-laki ya. Dulu saya di saat proses ta'aruf itu ada di satu momen, yaitu calon istri itu ketemu sama keluarga besar saya ya, dijelasin tuh sama keluarga saya ada kali 2,5 jam ya tentang diri saya. Nah itu salah satu tujuannya untuk ketemu sama keluarga. Nah cuma kan ada pertanyaan, emang keluarganya jujur nggak gitu misalnya, atau jangan-jangan keluarganya malah menceritakan yang bagus-bagus gitu. Maka perlu untuk apa? Untuk mengenali juga dari pihak-pihak lain. Pihak lain itu bisa tetangganya, bisa saudaranya, bisa temannya, bisa lingkaran-lingkaran pergaulannya gitu ya. Termasuk juga dengan lakukan tes-tes tadi ya, tes kesehatan misalnya, psikotes dan sebagainya. Nah, itu untuk
agar proses ta'arufnya itu tidak beli kucing dalam karung ya. Nah, itu ada banyak topik ya bisa dibahas ya. Jadi kalau di belajar ta'aruf itu kita ngajarin ada sekitar 24 topik ya yang perlu dibahas di proses ta'aruf itu. Jadi apa aja misalnya dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana ketika mungkin ketemu dengan wanita yang hanya melihat materi dan penampilan. Dengan orangnya ya jangan dengan dia. Karena kan setiap orang itu punya apa ya? Punya standar ya penilaian masing-masing ya. Ada yang lihat penampilan ya, ada yang lihat pendidikan, ada yang lihat materi ya, ada yang lihatnya nilai-nilai hidup gitu ya. Ada yang lihatnya akhlak gitu ya. Ada yang nggak ngelihat apa-apa, yang penting mau sama saya kan juga ada. Nah, itu setiap orang punya standarnya masing-masing. Jadi kita biarkan aja itu ya terserah orang. Jadi kita nggak perlu juga mikirin nih orang kok terlalu materialistik banget, nggak perlu lah gitu ya. Jadi kalau dirasa nggak cocok ya udah cari yang lain gitu ya. Cari yang sesuai dengan harapan. Jadi begitu Kak Musril. Kayaknya di arah-arah pertanyaannya mungkin setelah ini udah Agus bisa buka sesi untuk kelas pranikah ya buat teman-teman ya. Mungkin boleh di-share programnya nanti biar teman-teman mungkin bisa lebih ikut lebih advance lagi ya buat dapetin materi lebih dalam gitu. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Saran dan tips ketika berhadapan dengan keluarga calon. Karena biasanya kita udah pede nih sama calonnya nih gitu. Tapi ternyata ngerasa takut gitu ya berhadapan sama orang tua atau calon keluarganya. Nah, itu gimana tuh pengalaman pribadi mungkin ya dari udah Agus tadi kan ceritain sedikit tadi awalnya ya ketika bertemu gitu. Ataupun mungkin pernah mendengar cerita-cerita dari klien-kliennya yang lain. Ya, jadi kalau menghadapi calon itu ya orang tua ya perlu latihan sebenarnya ya. Jadi latihannya apa? Latihannya ngobrol sama orang tua. Nah, dulu saya saat masih sendiri itu qadarullahnya saya suka sholat ya di musola dekat rumah saya dulu. Dekat tempat tinggal saya, dan di sana ada bapak-bapak atau usia 50, 60. Saya sering ngobrol. Jadi ketika udah ketemu sama calon mertua ya kayak ngobrol sama bapak-bapak aja. Ya kayak ngobrol sama ibu-ibu aja. Jadi ngelatihnya gimana? Sering aja ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu tetangga, bapak-bapak tetangga, ajak bercanda dan sebagainya. Ya sehingga nanti ketika udah ketemu langsung mudah nyambungnya, ya langsung terbiasa gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya gaya ngobrol sama orang-orang tua itu kan sama. Jadi ketika kita udah bisa menyamakan frekuensi gitu ya, ngobrol sama orang tua dengan ala-alanya bapak-bapak gitu ya, insya Allah akan nyambung. Karena memang yang penting ya sebenarnya dari pertemuan dengan calon mertua itu adalah gimana ngomongnya nyambung, gimana ngomongnya seru, enak. Ya jadi nggak perlu mikirin hal yang aneh-aneh gitu ya. Saya harus begini, harus begitu enggak ya. Bahkan dengan kita apa adanya malah itu membuat makin nyambung gitu ya. Dan juga bisa ya melihat kondisi, kalau saya itu suka ngelihat kondisi di rumah ya, di rumah calon mertua gitu ya, datang, wah dia misalnya ada burung, wah berarti bisa mulai topik obrolan dari burung ya. Oh ternyata dia suka bola ya, bisa mulai topik obrolan dari sana ya. Jadi anggap aja saya kayak ketemu bapak-bapak tetangga gitu ya. Jadi agar apa? Agar nggak terlalu kaku ya, karena kalau terlalu kaku ya calon mertua biasanya akan punya apa ya, punya jarak dengan calon menantunya. Tapi kalau misalnya ngobrolnya itu asik, seru, itu si calon mertua merasa nyaman. Nah, ketika dia udah ngerasa nyaman, biasanya dia nggak banyak nanya lagi tuh, ya, karena dia udah suka duluan sama kita, gitu ya. Kalau misalnya dia dari awal nggak nyaman, nih orang kayaknya ketakutan nih, gitu ya, grogi nih, ya. Biasanya banyak tuh pertanyaannya, kamu dari mana, asalnya di mana, penghasilnya berapa, gitu ya. Ya, jadi mungkin begitu Kak Musril ya. Mungkin lebih serunya nanti dicoba aja langsung ya, karena saya yakin setiap orang memiliki pengalaman-pengalaman yang unik ya. Karena calon mertua yang saya temui ya tentu berbeda ya dengan calon mertua Anda gitu ya. Kalau saya emang alhamdulillah calon mertuanya suka ngobrol. Ya karena bisa jadi nih yang nanya ketemu calon mertua yang pendiam gitu kan. Diajak ngomong diem aja. Nah itu ujian tuh bagi Anda ya. Ujian untuk apa? Untuk ke jenjang pernikahan. Dan memang pasti dipastikan juga sih tidak semua proses ta'aruf itu pasti berjalan mulus sih. Yep.
ada fase-fase ditolak gitu. Iya. Curhat. Tapi ya seperti itu dinamikanya gitu. Ada yang rasa-rasanya kok lempeng aja gitu. Ya artinya nanti masing-masing diri kita, ujian diri kita itu kan nanti akan berbeda-beda kan berbeda-beda jalannya dan hal-hal yang berbeda-beda jalannya tadi kemudian akan membentuk kualitas diri kita sih. Basisnya seperti itu. Ada orang yang mungkin di awalnya mudah tapi ternyata di tengahnya sulit. Tapi di akhirnya indah. Ada juga mungkin yang di awalnya indah, mulus, lancar gitu. Tapi ternyata di awalnya ternyata sulit gitu ya. Banyak ujian, banyak cobaan gitu. Ternyata di tengahnya juga banyak ujian, banyak cobaan, tapi ternyata di akhirnya juga indah. Maka proses tadi sih bersabar menikmati ujiannya itu. Dan mungkin terakhir nih udah Agus ya, ini karena udah Ya. jam 9:30. Ya, ini udah Agus, bagaimana cara mengetahui kalau istikharah kita itu sudah tepat gitu, bukan dari setan gitu ya. Bener gak sih ini sih udah taruh gitu, udah ini bener gak sih ini misalnya udah apa ya? Ini gue mau lamaran nih gitu ya. Ini udah bener gak sih ini adalah istikharahnya ini jawabannya dari Allah gitu kan. Kadang ada ketakutan ini jangan-jangan setan yang ikut campur tangan. Nah itu gimana terus? Yang pertama istikharah ya. Jadi istikharah itu kalau yang saya pelajari dari ulama, baca-baca buku dan dengar kajian-kajian dari ustadz dan ulama, itu bukan nyari-nyari jawaban ternyata. Ya, jadi istikharah itu bukan nyari jawaban, nih istikharah gitu kan. Terus ketemu di mimpi gitu ya. Enggak gitu ternyata. Dulu saya memahami kayak gitu. Ya, dulu saya pernah ya ini sebelum nikah ya ketemu sama istri, itu saya pernah ta'aruf ya sama seseorang dan dia ngasih tahu kalau saya muncul di mimpinya gitu. Dia yakin, saya juga yakin gitu ya. Ternyata nggak direstui ya sama orang tua gitu, sama keluarga si wanitanya gitu. Ya akhirnya nggak jadi menikah gitu. Dan ternyata ketika saya aktif di dunia relationship, banyak tuh kejadian-kejadian yang seperti itu. Di istikharah ketemu di mimpi, di istikharah yakin orang tua nggak meridoi gitu kan. Nah, saya gali lagi ya istikharah itu ngapain sih? Ternyata istikharah itu adalah dilakukannya di akhir, teman-teman. Jadi sebelum istikharah, teman-teman perlu mengenali dulu orangnya. Ya, menemukan dulu, mencarikan dulu kecocokannya. Ya, jadi istikharah itu bukan nyari jawaban di mimpinya, tapi kenali dulu. Karena kata para ulama, yang diistikharahkan itu adalah laki-laki atau wanita yang terbaik, yang sudah diketahui, yang sudah dikenali kepribadiannya, karakternya, keluarganya, baru tuh diistikharahkan. Ya, jadi kalau misalnya di dalam proses ta'aruf ketahuan ya, misalnya dia nggak sholat, ya, misalnya dia buruklah perilakunya, ya nggak perlu tuh orang diistikharahkan. Makanya istikharah itu di akhir. Nah, istikharah di akhir ya, itu dia dibarengi ya dengan musyawarah. Musyawarah dengan siapa? Dengan orang tua. Ini penting. Jangan sampai nanti jawaban istikharah itu bertentangan dengan jawaban orang tua. Ya, orang tua menolak, istikharahnya iya. Ya akhirnya debat ya anak sama orang tua ya. Anaknya bilang ini ayah ibu nih menentang menentang keputusan Allah gitu kan. Padahal istikharah sendiri karena kata para ulama ya, menurut riwayat juga dia beriringan dengan musyawarah. Dan istikharah itu ya bukan nyari jawaban lewat mimpi ya, karena kalau kata Imam Nawawi mimpi itu adalah selemah-lemahnya petunjuk, tapi istikharah itu untuk menguatkan kita. Jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi kalau misalnya ya teman-teman nih udah kenali orangnya, udah ta'aruf dengan orangnya, lalu istikharah, lalu musyawarah masih cocok, ya udah lanjut aja. Lanjut jalan menuju pernikahan, persiapin aja. Ya, khitbah misalnya, menentukan tanggal gitu ya. Dan apabila sampai di akad nikah dan akhirnya menikah, berarti jawaban istikharahnya iya. Jadi tapi kalau misalnya dalam proses itu ada aja gitu hal yang menghalangi ya, yang menghambat gitu kan. Misalnya tiba-tiba si cowok ternyata udah nikah ya, istrinya muncul misalnya. Ya, istrinya tiba-tiba muncul yang ngasih tahu kalau udah punya anak 5 misalnya gitu ya. Akhirnya nggak jadi nikah, ya berarti itu adalah jawaban istikharahnya. Ya, jadi jawaban istikharah itu pada akhirnya adalah untuk mencari enggaknya, untuk mencari penghalangnya. Selama enggak ada penghalangnya, berarti itu insya Allah udah terbaik. Ya, tentu juga dibarengi ya dengan apa? Dengan ikhtiar-ikhtiar tadi, mengenali tadi. Karena memang dalam pernikahan itu ada ikhtiar langitnya istikharah tadi ya, dan juga ada ikhtiar kitanya sebagai manusia untuk mengenali. Karena jangan sampai nih nanti ya
istikharah aja, tapi ikhtiar kitanya nggak dilakukan. Pas udah salah pilih pasangan, yang disalahin Allah. Ini Allah nih yang salah ngasih saya suami. Allah nih ngasih saya takdirnya salah gitu kan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, setiap segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Segala keburukan datangnya dari manusia. Jadi kalau yang menikah ya pasangannya nggak beres gitu ya, ya itu bukan salahnya Allah. Itu ya salahnya si manusia tadi. Sementara Allah kan udah kasih ya panduannya yang melalui Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Mungkin begitu Kak Musri lah ya, mudah-mudahan nggak puas ya jawabannya ya. Jadi belajar lagi, jadi mencari lagi. Betul-betul, karena memang proses perjalanan yang nggak pernah berhenti sih, benar-benar. Saya pun ya dari 2016 juga merasakan hal yang sama. Oke, baik, buat kakak relawan semuanya ataupun teman-teman peserta, mungkin nanti akan ada informasi juga ya dari Kak Agus ya, dari Uda Agus untuk mengikuti kelas-kelas yang lain. Nanti di follow, mungkin ada IG-nya Uda Agus, nanti ya, bisa teman-teman follow atau mungkin bisa nampilin kelas-kelasnya yang udah pernah dilaksanakan, atau mungkin ada jadwal kelas lain nanti boleh diinformasikan. Nanti silakan bagi teman-teman yang ingin mengikuti lebih dalam gitu, atau mungkin kalau di webinar ini kan ngerasa kurang enak gitu ya, tapi mungkin kalau one on one tuh biasa lebih enak untuk berkonsultasi. Silahkan nanti bisa mengikuti kelas-kelas yang memang biasa diadakan oleh Uda Agus. Dan mungkin karena sudah di akhir sesi, sebelumnya silahkan buat teman-teman yang lain boleh on cam ya, nanti kita foto bersama. Ini siapa sih yang minta foto? Kita foto bersama. Di titipan dari panitia gitu. Silahkan boleh dibuka kameranya. Itu kita foto bersama. Ini yang screenshot siapa? Yang screenshot siapa nih? Silakan boleh dibuka mungkin yang bisa ini. Oh ya, oke siap Kak Admin. Oke, sudah masih ada yang ditunggu. Oke, 5 4 3 2. Oh, belum semua. Baik, saya menunggu dulu. Ini kalau dulu ikut seminar gitu ya, foto bareng-bareng gitu. Kalau sekarang kayak gini ya fotonya. Oke, sudah semua teman-teman. Oke, udah ya. Oh, nggak bisa buka kamera ya, nggak apa-apa. Oke, udah semua. Oke, 3 udah ya. 3 udah. Sudah. Ada lagi ditunggu. Udah Min. Udah Min 1. 3 2 1 senyum yang terbaik. Oke, mungkin itu aja dari kita gitu ya. Teman-teman terima kasih banyak semuanya sudah bergabung pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Uda Agus yang sudah membawakan materinya dengan sangat luar biasa, dan semoga bagi teman-teman yang hari ini sedang dalam menuju proses ke sana agar semakin mantap gitu. Kalau masih belum mantap, nanti silahkan ya nge-DM Uda Agus, nanti langsung direspon, nanti langsung dijawab untuk segala curhatan ya. Karena ya sama gitu, maksudnya saya pun dahulu gitu ya pernah merasakan di posisi yang sama gitu, apalagi juga ngerasain apa yang teman-teman rasakan saat ini. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mungkin juga ini juga ya ada informasi juga, insya Allah nanti di tanggal 20 kita akan mengadakan webinar yang sama teman-teman, dan insya Allah untuk semua tiket ya atau HTM yang sudah teman-teman bayarkan nanti insya Allah akan dialokasikan semuanya untuk kegiatan Bukber Akbar PAI 2022. Dan terima kasih juga kepada Uda Agus Ariwibowo atau supportnya untuk komunitas pencinta anak yatim, akhirnya bisa reunian juga sih sebenarnya. Terima kasih banyak semuanya teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Saya tutup dari MC dan moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya teman-teman. Makasih teman-teman. Terima kasih Kak.